wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di Jumat pagi kali ini kita bisa lagi berkumpul lagi dalam majelis ilmu yang dimana majelis kali ini kita akan belajar tentang syarah Fathul Bari yang mana akan dijelaskan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Muhammad Atim Hafizahullah Ta'ala. Baik, teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan waktu kepada Al-Ustadz Muhammad Atim untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yurhidahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin mengkaji kitab para ulama. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan syarah Sahih Bukhari ya, dari Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab ilmi bab man su'ila ilman ya. Lanjutannya. Qauluhu gitu Ustaz ya. Itu di perkataan Fulaih ya, qauluhu Fulaih. Fulaih. Ada yang mau baca terlebih dahulu? Ana Ustaz. Ustaz. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Fulaihu bisikoti tasgiri wa Ibnu Sulaimana Abu Yahya Madani bin Tobakoti Maliki wahwa sodukun tak Tobakoti Malikin di tanwin. Malikin wahwa sodukun takna lama bika ba'du al-imati fi walam yukhrij Bukhariyu min hadisi fil akami ila matubi'a alaihi wa akhraja lahu fil mawaidi wal adabi wa ma sakalaha ta'ifatu min tanwin kananya ta'ifatun. Do'ifatun min afrodihi wahada minha wa innama awrodahu alian an Fulaihi biwasitoti Muhammadin Ibnu Sinani fakot suma awrodahu Sinanin di tanwin kan ya, Sinanin. Ibnu Sinanin
fakot suma awrodahu nazalan. Nazilan itu ada alif. Nazilan biwasitoti Muhammadin ibnu Fulaihin ibni Fulaihin wa Ibrahima ibnu Mundirin an Ada alif Muhammad. lah, ada alif pun jangan tanwin. Oh iya coba. Ibni Mundiri an Muhammadin li'anahu awradahu fi kitabil rokoki an Muhammad Rikoki, bukan rokok, rikoki. Ya, rukoki. Rikoki. Kenapa Ustaz? Rikoki, kasroh. Rikoki ya. Fi kitabi rikoki an Muhammadin ibnu Bisa diwasolkan Muhammad ibni Sinanin. Muhammadin ibni Sinani fakot fa'aroda ayyaida Yu'ida. aida huna torikon akhara wal ajli ya wal ajli nuzuliha qara Wali ajli. li ajli nuzuliha koronaha bil riwayati ukro ya Ukro. wa hilalun ibnu Ali yaqulu lahu hilalan ibni abi Hilalu. hilalu ibni abi Ibnu abi maimunah saja wa hilalu ibni abi hilalu fakot Hilali. abi hilali Tanwin kan hilalin, Abi hilalin. Hilalin fakot yudonu jadunu saja. Yudonu salah satu bahwa wakidun wa min sigori tabiina wa sayhuhu fi hadal hadisi min ausatihim. Ya udah, Pak. Berikutnya barangkali ada lagi yang baca yang lain. Ana Ustaz Nasiruddin Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Mana tadi Ustaz? Qauluhu yuhaddisu. Qauluhu yahdasu huwa khabarul mubtada'u. Yuhaddisu saya dasu yuhaddisu. Yuhaddisu na'am. Qauluhu yuhaddisu huwa khabarul mubtada'u. Mubtada'i. Na'am. Khabarul mubtada'i. Wa khabarul mubtada'i wa khadfu maf'ulihi asani liddalalati apa wa hudifa. Kan wa hudifa maf'uluhu tsani. Wa hudifa maf'uluhu asani liddalalati siyaqi alaihi wal qaumur rijalu wal qaumur rijalu wa qad yadkhulu fihi an-nisa'u tabi'an. Qauluhu ja'a a'rabiyyu lam aqif ala tasmiyatihi. Qauluhu famdo ya. Qauluhu famado ay istamarra yuhaddisuhu kadza fi riwayatil mustamili wal hamli riwayatil mustamli wal hamwi bi ziyadati
wal hamawi wal hamawi bi ziyadati ha'u Hain. bi ziyadati ha'in walaysat fi riwayatil baqina wa in sabatat fal makna yahdusul qaumul hadisi Yuhadisu. yahdusul qaumul Ya, hadisu yuhadisu. yuhadisu oh ya yuhadisul qaumul Qauma. yuhadisul qaumal hadisa alladhi kana fihi walaysat domiru aidan alal a'rabiyyu. Ala Arabi, ada ala huruf jar. Oh, al a'rabiyyi. Nah, kelas yakfi insyaallah. Nah, syukran. Qauluhu perkataannya, ya, perkataan Imam Bukhari yang dalam sanad, ya, jadi ini membahas tentang sanadnya. Fulaih, ya, itu Fulaih. Karena di dalam sanadnya Imam Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad ibn Sinan qala hadatsana Fulaih. Fulaih bisigati tasghir, ya, jadi Fulaih dengan sigot tasghir, ya, maka dibaca Fulaih gitu ya. Kalau supaya tidak dibaca yang lain, ya, tidak dibaca Falih misalnya, tapi Fulaih dengan bentuk tasghir, ya. Tasghir itu ya dibacanya berarti Fulaih. Tasghir itu kan apa namanya? Membuat bentuk yang kecilnya gitu ya. Misalnya kitab jadi kutaib. Kitab kalau kutaib berarti maknanya buku yang kecil. Gitu ya. Itu namanya tasghir dalam ilmu tasrif. Wa Ibnu Sinanin, Fulaih itu adalah Ibnu Sinan Abu Yahya, ya. Kunyahnya Abu Yahya Al-Madani, orang Madinah. Min tobatoti Malikin, termasuk tobakoh, ya, generasi, ya, tingkatan Imam Malik. Jadi satu tobakoh dengan Imam Malik bin Anas, ya. Wahwa soduk, ya, dan dia itu soduk. Dinilai oleh para ulama, ya, dalam periwayatannya itu soduk. Soduk itu tingkatan apa namanya yang menunjukkan apa hasan, ya, biasanya. Takallama ba'dul a'immati fi hifdzihi, sebagian ulama memperbincangkan, ya, dalam hafalannya. Walam yukhrij al-Bukhari min hadithihi fil ahkami, dan Imam Bukhari tidak mengeluarkan, ya, dari hadisnya, dari hadis Fulaih itu dalam masalah hukum, illa tubi'a alaihi, ya, kecuali ada tabi'nya. Ya, ada tabi itu berarti ada apa namanya? Ada sahabat lain, ya, yang meriwayatkan hadis yang sama. Wa akhraja lahu fil mawaidhi, dan dia mengeluarkan Imam Bukhari, ya, mengeluarkan hadisnya fil mawaizi, ya, di dalam mawaiz, apa yang berisi nasihat, wal adabi, dan juga adab, wa masyakalaha, dan yang semisal dengannya. Enggak, wa akhraja, ini failnya ke taifatun, ya. Wa akhraja lahu fil mau'id wal adab wa masyakalaha taifatun min afrodihi, sekelompok orang, ya, dari apa namanya ke menyendirinya, ya, ke taparudannya. Jadi kalau taparud berarti tidak ada tabi, ya. Wahada minha, dan ini termasuk
bagian darinya. Ya, jadi di hadis ini yang dikeluarkan ya oleh Imam Bukhari ini adalah salah satu dari hadis yang berisi tentang mawaid ya ataupun adab, tidak berkaitan dengan hukum. Jadi di sini tidak ada tabinya ya. Wa innama auradahu ya alian. Hanya saja ya Imam Bukhari mengeluarkannya, meriwayatkan hadis ini alian secara ali. Yang ali itu tinggi ya. Artinya kalau tinggi berarti para perawi ya antara Imam Bukhari dan Rasulnya itu sedikit ya jumlah perawinya. An Fulay biwasitati Muhammad ibn Sinan. Ya, dengan jalur Ibnu Sinan. Ya, dengan perantara ya Muhammad bin Sinan. Ya, makanya yang di sanad yang pertama, karena di hadis ini kan ada dua sanad. Yang paling pertama itu hadasana Muhammad ya Ibnu Sinan qala hadasana Fulaih, itu langsung hanya melalui perantara Muhammad bin Sinan. Ya, sedangkan yang sanad kedua itu hadasani Ibrahim bin Mundir qala hadasan Muhammad ibnu Fulaih qala hadasani Abi. Ya, kalau yang kedua ini melalui dua orang, itu Ibrahim bin Mundir ya dan Muhammad bin Fulaih anaknya. Ya, jadi melalui dua orang. Nah, sedangkan yang pertama itu hanya melalui Muhammad bin Sinan saja. Jadi ini Ali ya, Ali itu berarti perantara sanadnya itu lebih sedikit jumlah orangnya. Ya, faqat Muhammad bin Sinan faqat ya saja. Tsumma awradahu nazilan, kemudian Imam Bukhari meriwayatkannya ya nazilan, secara nazilan lawan dari alian. Kalau alian di sanadnya tinggi, kalau alian nazilan sanadnya rendah. Biwasitati Muhammad ibn Fulaih wa Ibrahim bin Mundir. Tadi sanad yang kedua yang saya sebutkan. Ya, jadi kalau yang sanad yang kedua itu melalui dua orang. Melalui Ibrahim bin Mundir dari Muhammad bin Fulaih. Baru ke Fulaihnya. Ya, melalui dua orang. An Muhammad li'annahu awradahu fi kitabir riqaq, karena dia meriwayatkannya dalam kitab Ar-Riqaq. Nanti salah satu dari isi di Sahih Bukhari ya, ada kitab Riqaq. Itu juga tentang akhlak, adab ya, pelembut hati. An Muhammad bin Sinan faqat ya, dari Muhammad bin Sinan saja. Fa arada an yu'idahuna tariqan ukhra. Maka Imam Bukhari menginginkan untuk mengulanginya di sini jalur yang lain. Wali ajli nuzuliha qoronaha biriwayatil ukhra. Ya, dan oleh karena kenazilannya, ya, rendahnya nazilnya sanadnya ya, maka Imam Bukhari itu menyertakan dengan riwayat lain. Ya, maksudnya di sanad yang kedua itu tadi yang nazil ya, yang melalui dua orang ya dari Fulaih, lalu maka disertakan dengan yang melalui Muhammad bin Sinan saja. Jadi dua, di sini ada tahwil di sanadnya itu kan. Wa Hilal ibnu Ali yuqalu lahu Hilal ya, Hilal bin Abi Maimunah. Nah, Hilal bin Ali Hilal bin Ali itu Muhammad Fulaih ya. Fulaih itu menerima dari Hilal bin Ali ya, karena sanadnya itu setelah Fulaih berkata ya qala ya haddasani Hilal bin Ali. Hilal bin Ali
Nah, Hilal bin Ali itu ya adalah disebut juga namanya itu Hilal bin Abi Maimunah. Ya, disebut juga Hilal ibnu Maimunah. Ya, dan juga Hilal ibnu Abi Hilal. Ya, jadi namanya itu ya bisa Hilal bin Ali, bisa Hilal ibnu Abi Maimunah, ya, dan juga Hilal ibnu Abi Hilal. Jadi ada 3 penyebutan ya namanya itu. Nama apa namanya ayahnya berarti Hilal bin Ali bin Abi Maimunah bin Abi Hilal. Faqad yuzannu salasatan. Ya, dia kadang ya terkadang qad kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya li taklil ya. Kadang dia itu Hilal bin Ali itu ya dianggap 3 orang. Jadi karena namanya tadi berbeda-beda ada 3, itu kadang dianggap 3 orang, wahwa wahidun, padahal dia cuma 1 orang. Ya, wahwa min sigharit tabi'ina, dan dia termasuk sighar tabi'in. Ya, tabi'in kecil. Ya, karena generasi itu kan dibagi 3. Ada sighar, ada atau 2 ya, sighar ada kibar. Gitu ya. Tabi'in kecil. Jadi yang bertemu dengan para sahabat, berjumpa dengan sahabat itu dalam keadaan masih kecil. Sigor ya. Atau yang tiga kelompok ya, sigor, ausat ya, dan kibar gitu ya. Sigor yang kecil, ya, ausat pertengahan, dan kibar yaitu senior ya. Walaupun tentu untuk disebut tabi'in itu tidak hanya bertemu dengan sahabat. Ya, syaratnya itu untuk disebut tabi'in itu harus meriwayatkan hadis dari sahabat. Maka dia disebut dengan tabi'in. Berbeda dengan sahabat ya, sahabat itu yang penting dia bertemu dengan Rasulullah SAW ya, walaupun sesaat gitu ya. Tidak ada syarat untuk meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, yang penting dia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim, ya dia sahabat. Nah, berbeda dengan tabi'in. Tabi'in itu tidak hanya bertemu dengan sahabat, tetapi harus meriwayatkan hadis dari sahabat itu. Maka itu disebut tabi'in. Ya, makanya Abu Hanifah pun pernah ya bertemu ya melihat Anas bin Malik. Begitu ya, pernah melihat Anas bin Malik, tetapi karena tidak meriwayatkan hadis ya, maka dia tidak disebut sebagai tabi'in. Wa syaihuhu, dan syekhnya, gurunya, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, min ausatihim ya, dari termasuk ausat tabi'in. Tabi'in pertengahan, yaitu siapa gurunya, yaitu Atha bin Abi Yasar. Atha bin Yasar, maaf. Ya, Atha bin Yasar. Atha bin Yasar kan kemudian dari Abu Hurairah. Gitu ya. Jadi Hilal bin Ali itu sigor ya, termasuk sigor tabi'in, menerima dari Atha bin Yasar ya, dia merupakan ausat tabi'in, dia lalu menerima dari Abu Hurairah, sahabat ya radhiyallahu anhu. Nah, itu pembahasan ya tentang sanadnya. Nah, kemudian Ibnu Hajar melanjutkan menjelaskan tentang redaksi-redaksi di dalam matannya. Qauluhu, perkataannya atau sabda perkataan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majlis, yuhaditsul qaum, sedang berbicara kepada kaum, kepada kelompok para sahabat. Nah, apa makna di sini dijelaskan tentang irobnya ya.
Yuhadisu. Yuhadisu itu secara kedudukan i'rab huwa khobarul mubtada'i. Ya, khobarul mubtada, ya khobar mubtada. Mana mubtadanya? Halo? Para peserta. Ya, mubtadanya adalah Nabiyu ya, bainama an-nabiyu fi majlisin yuhadisu. Ya, al-qauma. Ya, nabiyunya mubtada ya, khobarnya yuhadisu berarti dia berupa khobar apa? Khobar jumlah fi'liyah ya. Itu yuhadisu fi'lun mudhari marfu ya tajarudihi anin nasibi wal jazimi wal maturafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa'iluhu dhamir mustatir ya fi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il ya fi mahalli rafin khobarul mubtada. Wa hudhifa maf'ulus tsani dan dibuang maf'ulnya yang kedua ya lidilalatis siyaqi alaihi ya itu karena siyak ya alur pembicaraannya itu menunjukkan terhadap hal itu. Ya, maf'ul sani dari mana? Dari yuhadisu. Karena yuhadisu itu bisa mendatangkan dua maf'ul bih. Memuta'adikan ya dua maf'ul bih. Ya, jadi berbicara itu bisa dua objeknya, bisa berbicara kepada siapa dan apa isi pembicaraannya begitu. Ya, nah di sini maf'ul saninya tidak ada, dibuang. Yang ada hanya maf'ul awal saja, yaitu yuhadisul qauma ya, qauma maf'ul bih. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih keduanya apa? Di sini tidak disebutkan. Jadi berbicara kepada kaum, berbicara kepada kelompok orang, apa isi pembicaraannya tidak disebutkan. Itu maf'ul saninya dibuang. Kenapa tidak disebutkan? Ya, karena dari sisi siaknya, alur pembicaraannya sudah menunjukkan ya kepada isi pembicaraannya itu. Ya. Jadi tidak perlu, memang kenapa tidak disebutkan juga karena bukan apa namanya hal yang penting untuk disebutkan. Ya, ada meriwayatkan apa namanya hal lainnya ya gitu. Jadi tidak dalam rangka ya meriwayatkan isi pada pembicaraan pada saat itu kepada para sahabat ya, tapi justru ingin membicarakan kedatangan Arab gunung lalu dia bertanya ya, lalu kemudian nanti Rasul menjawab. Jadi itu yang isi yang akan disampaikannya gitu ya, sehingga tidak perlu disebutkan isi pembicaraan Rasul kepada para sahabat karena mungkin ada tema lain ya, pembahasan lain. Wal kaum, dan kaum itu maknanya ar-rijalu ya, laki-laki dewasa. Jadi kalau disebut kaum ya, kaum itu secara asal makna bahasa ya adalah laki-laki. Wa qad yadkhulu fihi nisa'u ya tabi'an. Dan terkadang masuk juga wanita ya ke dalamnya. Jadi ketika disebut kaum bisa juga di situ ada perempuan. Ya dalam rangka mengikuti ya, itu dalam rangka mengikuti kepada laki-laki. Para itu berarti bab taglib ya. Bab taglib. Jadi disebutkan kaum ya untuk laki-laki, maksudnya masuk juga kepada perempuan. Nah, itu dalam bahasa-bahasa syariat ya, baik di Quran, di hadis, yaitu banyak ya disebutkan mudzakkar untuk laki-laki, tapi perempuan juga termasuk. Begitu ya. Misalnya kalau Assalamualaikum kan kum itu kan mudzakkar ya. Itu, tapi bisa juga untuk perempuan. Di dalamnya masuk perempuan begitu. Juga domir-domir di dalam Al-Qur'an gitu ya, ayyuhalladzina amanu misalnya.
secara asal itu adalah mudzakkar, tetapi masuk juga perempuan. Bab taglib ya, ya ladina amanu misalnya. Qauluhu ja'a Arabiyun, telah datang seorang Arab gunung, lam akib ala tasmiyatihi, ya aku belum menemukan nama ya, nama orang Arab gunung itu siapa ya, belum menemukan. Ibnu Hajar. Qauluhu ya, perkataannya famado aistamaro yuhadisu, makna mado berlalu maknanya dia Rasulullah meneruskan pembicaraannya. Jadi pada saat Arab gunung itu bertanya mata sa'ah, kan Rasulullah mado ya, mado itu maknanya istamaro yuhadisu, meneruskan pembicaraan beliau. Kada fi riwayatil Mustamli wal Hamawi, begitu di dalam riwayat Mustamli, maksudnya ini sebagaimana di awal saya sudah sampaikan, ada beberapa jalur ya periwayatan dari Imam Bukhari ya. Di antaranya riwayat Mustamli itu di awal kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Ibnu Hajar sanad beliau ke Imam Bukhari melalui jalur siapa saja. Nah, di antaranya di sini riwayat Mustamli Hamawi dengan tambahan H ya, dengan tambahan H. Berarti apa? Pemado Rasulullah SAW yuhadisuhu, ya, ada tambahan H ya di riwayat lain. Walaysat fi riwayatil baqi, dan tidak ada H itu di dalam riwayat yang lain ya, selain dari keduanya Mustamli dan Hamawi ya, selain Mustamli dan Hamawi itu tidak ada haknya. Haknya di mana? Di yuhadisu tadi. Jadi kalau di riwayat lain famado Rasulullah SAW yuhadisu tanpa ada domir hak. Ya kan? Sedangkan di dua orang tadi Mustamli dan Hamawi itu ada haknya, famado Rasulullah SAW yuhadisuhu. Ada haknya. Wa in sabatat, nah jika ada domir tersebut, fal makna, maka maknanya adalah yuhadisul qauma al haditha. Jadi domirnya itu kembali kepada hadis pembicaraan. Ya, jadi Rasulullah meneruskan pembicaraannya. Nyah itu apa? Ya isi pembicaraannya. Al hadis alladzi kana fihi, pembicaraan yang sedang beliau bicarakan. Yang beliau ada dalam pembicaraan itu. Walaisad domiru aidan alal a'robi, bukan domir itu ya, bukan kembali ke Arabi gitu ya, bukan kembali kepada orang Arab gunung itu. Ya, kalau kembali kepada hadis berarti hu-nya itu apa posisi i'rabnya? Halo, ada yang tahu? Kalau ke Arabi kan berarti lebih ya, tapi ini kan tidak ya, tapi makna hu di situ hadis. Ya berarti itu namanya maf'ul mutlaq. Qaulu, perkataan ya, faqala ba'dul qaumi sami'a ma qal. Sebagian kaum berkata ya, menyangka gitu Rasulullah mendengar perkataan orang Arab gunung itu. Ada juga yang lain yang mengira bahkan tidak mendengar. Tapi setelah selesai Rasulullah berbicara kepada para sahabat lalu menanyakan di mana yang bertanya, berarti kan menunjukkan bahwa Rasulullah mendengar. Innama hasalahumut tarodudu, ya hanyalah terjadi keraguan-raguan bagi mereka para sahabat fidzalika, dalam hal itu ya apa? Ada yang hilang ya. Ya 5 zoharo. Ya 5 zoharo min adami iltifat ya. Gitu. Jadi terjadi keraguan-raguan dari para sahabat itu ya, karena ya nampak ya tidak adanya ini iltifat nih ya, huruf yang hilang ini iltifat apa? Hamzah wasol lam ya, lalu ta lalu fa ya, iltifat. Ya, jadi tidak menolehnya Nabi SAW ila su'alihi, kepada pertanyaannya, wa isgoihi, dan
memperhatikannya nahwahu ya. Ke arahnya nahwa di sini berarti bermakna jihah. Ya, nah, makna nahu saya pernah menuliskan makna nahu ada 5 makna nahu di tulisan saya membahas tentang ilmu nahu ya. Secara bahasa nahu itu ada 5 makna bisa dilihat di tulisan. Salah satunya adalah jihah. Jadi ke arahnya ya, jadi ke arah orang Arab gunung itu wali kaunihi kana yakrahu su'ala an hadhil mas'alati bi khususiha. Dan karena keadaan beliau ya itu tidak menyukai bertanya ya tentang permasalahan ini secara khusus. Qad tabayyana adamu inhisari tarikil jawabi fil amrayni madhkurain wa qad tabayyana adamu inhisari ya tarkil jawabi fil amraynil madhkurain. Begitu. Maka sungguh telah jelas ya tidak adanya pembatasan ya untuk tidak menjawab dari 2 perkara yang telah disebutkan. Ya ini di pembahasan sebelumnya ya. Itu bisa dicek lagi, saya lupa urusan 2 perkara yang tidak perlu dijawab ya. Nah, maka dengan adanya hadis ini itu tidak terbatas ya, tidak dijawab dalam 2 perkara itu, tapi juga ada perkara lainnya itu dalam hadis ini bahwa orang Arab gunung itu bertanya tentang mata sa'ah ya, kapan hari kiamat. Nah, ini juga tidak perlu dijawab ya secara segera ya. Bahkan nanti kan isi jawabannya memang tidak disampaikan. Ya, isi jawabannya itu kapan hari kiamat. Yang diberitahukan hanya tandanya begitu, karena Rasulullah tidak tahu persisnya kapan hari kiamat itu. Bal ihtamala kama taqaddam, bahkan atau tetapi berkemungkinan sebagaimana telah terdahulu an yakuna akharahu, beliau mengakhirkannya liyukammilal hadis atau liyukmila, itu sama aja ya makna antara kamala yukammilu akmala yukmilu ya, menyempurnakan pembicaraan yang sedang beliau bicarakan alladzi wa fihi au akhara jawabahu liyuha ilaihi bihi, atau beliau mengakhirkan jawabannya untuk agar diberi wahyu ya, agar diberi wahyu oleh Allah tentang jawabannya. Bisa jadi seperti itu. Qauluhu, perkataannya qala aina urahu sa'il, aina urahu sa'il. Ya di mana urahu ini sisipan ya. Urahu itu azunnu ya, saya mengira. Jadi dari perawi, jadi perawi birafi alal hikayah dengan secara marfu dalam hikayah, artinya yang diceritakan itu aqala aina ya, berarti ainanya marfu ya. As-sailu, sailu ini mubtada muakhar, ainanya khabar. Karena hikayah. Setelah qala. Wa arahu bi dhammi ya, urahu ya, bukan arahu, urahu dengan dhammah ai azunnuhu, saya mengiranya. Wasyaku min Muhammad ibni Fulaih, dan keraguan itu berasal dari Muhammad bin Fulaih. Jadi kata arahu azunnuhu, saya mengira, jadi keraguannya itu dari Muhammad bin Fulaih, salah satu perawinya. Jadi bukan dari perkataan misalnya atau gitu ya bin Yasar, atau perkataan Abu Hurairah, atau perkataan bahkan Rasul, bukan ya. Jadi urahunya, kata urahunya bukan perkataan Rasul. Perkataan Rasul hanya aina sa'il saja. Ya, urahu ini sisipan ya dari perawi. Wasyaku ya, keraguan ya tadi udah. Warawahu Hasan bin Sufyan wa ghairu an Utsman bin Abi Syaibah ya, an Yunus ya bin Muhammad an Fulaih ya, walabduhu aina sa'id walam yashuk ya, walam yashukka.
Ya, dan lafaznya aina saina, tidak ada urahu. Urahu ini sisipan. Jadi tidak ragu di riwayat lainnya. Aina sail. Qauluhu perkataannya idza usida apabila diserahkan ay usnida disandarkan diserahkan itu isi ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang jawaban yang disampaikan kepada Arab gunung itu ya kata beliau kan idza duyatil amanah fantadhir sa'ah ya kata orang Arab gunung itu kaifa atuha kata Rasulullah idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Nah, usida di situ maknanya usnida diserahkan asluhu minal wisadah asalnya itu berasal dari wisada bantal wa kana min sya'nil amiri indahum yang termasuk urusan amir ya pemimpin indahum ya di sini mereka idza jalasa an apa namanya tusanna tahtahu wisadah ya apabila duduk itu apa diberikan bantal ya jadi sebagai bentuk sanjungan ya pujian penghormatan faqauluhu sida ay ju'ila lahu ya ju'ila lahu apa ghairu ahlihi ja'ala ya ja'ala lahu ghairu ahlihi wisadan ya menjadikan yang selain ahlinya itu sebagai wisadan fatakunu ila bimakna lam dan ila di sini bermakna lam li ya wa biha liyadul ala tadmini makna asnada ya jadi kan di situ kan menggunakan ila ya idza wusidal amru ila ghairi itu ila di situ bermakna li idza wusidal amru li ghairi ahliha jadi ila itu li jadi untuk jadi diberikan kepada siapa jadi untuk siapa ya amanah itu ya nah kenapa menggunakan ila ya untuk mengganti lam ya itu karena di situ mengandung makna asnada ya sedangkan asnada itu pakai ila huruf jarnya setelah asnada itu pakai ila sehingga apa namanya yang asalnya lam jadi ila karena mengandung makna asnada. Walabdu Muhammad bin Sinan fi riqaq idza usnida ya di kitab riqaq itu menggunakan lafaz idza usnida. Wa kadza rawahu Yunus begitu juga diriwayatkan oleh Yunus bin Muhammad wa ghairuhu an Fulay dari Fulay wa munasabatu hadzal matni. Nah ini kemudian apa sih rahasia ya Imam Bukhari apa meriwayatkan hadis ini dalam kitab ilmu. Ya kaitan matan ini untuk kitab ilmu anna isnadal amri ila ghairi ahlihi bahwa menyandarkan urusan bukan kepada ahlinya ya inna ma yakunu inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi yaitu ketika terjadi apa namanya dominannya kebodohan dan diangkatnya ilmu. Jadi kalau orang-orang sudah didominasi dengan kebodohan, ya maka mengangkat pemimpinnya pun yang bodoh, yang bukan ahlinya, begitu. Ini cerminan pemimpin itu kan cerminan masyarakatnya. Wadzalika min jumlatil asyrot dan ini adalah termasuk di antara ya sejumlah tanda-tanda hari kiamat. Asyrot di situ tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda hari kiamat, tanda akhir zaman itu adalah diangkatnya ya pemimpin ya yang bodoh ya disebut ya di dalam hadis apa namanya ru'usan juhalan ya kan ru'usan juhalan ya fadallu adallu mereka sesat dan menyesatkan. Wa muqtadahu dan konsekuensinya annal ilma madama qaiman fa fil amri fushatun. Ya bahwa ilmu selama dia masih tegak ilmu itu maka di dalamnya ada fushah keleluasaan dalam urusan itu. Ya, begitu yaitu ketika
ilmu itu masih mendominasi, ya masih banyak ditinggikan di masyarakat itu, lebih didahulukan. Nah, sekarang kan masalahnya yang orang-orang bodoh yang tampil ya, roibidoh gitu ya, itu yang tidak punya ilmu, mereka mengurusi urusan publik ya, sehingga yang terjadi kehancuran. Wa ka'anal musannifa, ya seakan-akan musannif Bukhari penulis asyara ila annal ilma innama yu'khadhu anil akabiri. Ya, seakan-akan Imam Bukhari itu berisyarat bahwa ilmu itu diambil dari akabir. Ya, orang-orang ulama besar gitu ya, ulama yang sudah jelas keilmuan mereka. Begitu ya. Bukan dari orang yang rendah keilmuannya. Makanya beliau kemukakan dalam kitab ilmu. Ya, ini sebagai syarat bahwa belajar ilmu ya kepada ahlinya. Begitu. Kalau kita mengkaji kitab-kitab ini adalah dalam rangka ya mempelajari ilmu kepada ahlinya. Ya, kepada ahli dalam bidang-bidang ilmu. Kita belajar hadis misalnya di sini kepada dua imam hadis, dua ulama yang digelari Amirul Mukminin bil hadis, Imam Bukhari ya dan Ibnu Hajar al Asqalani. Ini syarahnya ini. Belajar kepada ahlinya. Talmihan ya sebagai isyarat ya 5 ruwiya ya terhadap yang diriwayatkan an Abi Umayyah al-Jumahi ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min asyrati sa'ah, di antara tanda hari kiamat itu an yul tamasal ilmu inda al-asghiri, yaitu ilmu dicari dari orang-orang yang junior gitu ya, yang sebetulnya dia belum ahli. Begitu ya, di sini kan termasuk akhir zaman ya, ketika orang banyak mengambil ilmu, belajar kepada orang-orang yang sebetulnya tidak ahli, tetapi hanya karena ketenaran saja. Ya, sekarang kan orang bisa populer, tenar, tidak harus tinggi ilmunya. Ya, asalkan dia punya daya tarik, ya, daya tarik dari retorika misalnya dan sebagainya, orang bisa tertarik. Ya itu bisa saja banyak pengikutnya, muridnya, banyak orang belajar ke sana padahal secara keilmuan ilmu syar'i itu tidak belum ahli begitu. Sehingga banyak berbicara sembarangan tentang hukum-hukum misalnya tentang syariat Islam. Wasayati baqiyatul kalami ala hadzal hadis fi riqaqi insyaallah taala akan datang sisa ya pembicaraan terhadap hadis ini dalam kitab Riqaq ya, tentang masalah ini, tentang tanda hari kiamat itu, tentang diangkatnya ilmu ya, tentang ilmu diambil dari as-shaghir. Ini sebagai bentuk pengingat bagi kita di zaman sekarang untuk bersungguh-sungguh ya benar-benar di dalam menuntut ilmu begitu. Allah alam shawab, ya dikembalikan kepada MC. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga bisa kita ambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, mungkin sebelum kita tutup majelis kali ini, barangkali dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya kepada Ustaz. Persilahkan. Atau mungkin cukup ya? Cukup ya. Ya. Baik, ikhwah semuanya, marilah kita tutup majelis ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.